Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah kekasih Allah yang dirahmati Allah sekalian, yang berada di taman surga, yang berada dalam proses pengampunan dosa, orang yang duduk di rumah Allah, insya Allah dosanya diampunkan. Karena selagi orang duduk di rumah Allah, malaikat mendoakan 3 doa. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini. Ya Allah, terima taubatnya. Ya Allah, beri dia limpah rahmat dan kurniamu ya Allah. 3 ya, 3 dalam 1, keampunan, taubat dan rahmat. Demikian juga orang yang duduk dalam majelis ilmu juga didoakan, malah diberi keampunan gratis, free oleh Allah. Allah mengatakan qumu maghfuran lakum, bila majelis sudah selesai nanti bangkitlah, dosa kamu sudah diampunkan. Itu yang kita harap ya. Kita mengharapkan doa malaikat, kita mengharapkan keampunan Allah, kita mengharapkan doa Rasulullah SAW juga. Karena Rasulullah SAW berdoa, Allahumma arham li ummati fi bukurihim, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah umatku yang pagi-pagi sudah beribadat. Pagi-pagi sudah beribadat. Mudah-mudahan ya dapat doa malaikat, dapat doa Allah, dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama, kertas sudah diagihkan. Kalau ada yang perlu lagi ada di sini, ada sini ekstra ya. Sudah diperintah ditambahnya tentang pesan Ali bin Abi Thalib. Pesan Ali bin Abi Thalib banyak dibincang oleh ulama nih ya. Ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Kata-kata Ali bin Abi Thalib terdapat dalam Sahih Bukhari. Apa katanya? Ala inna dunya qad irtahalat mudbirah. Ingatlah, dunia semakin pergi membelakang. Sebentar lagi bertukar tahun ya, 2021 bertukar dengan 2022. Habis 2021. Sebentar lagi habis Desember 2021, datang Januari. Kemudian datang Februari, begitulah seterusnya. Dunia ini semakin pergi. Wal akhiratu muqbilah, akhirat semakin dekat. Pintu kubur semakin dekat. Itu maksudnya. Pintu kubur semakin dekat. Mati semakin dekat. Kita tidak tahu entah bila. Yang penting bila orang itu hidup memikirkan kematian, tahu dia nak mati, lalu dia mendekati Allah, datang ke rumah Allah, matinya akan diurus Allah ya. Manusia ini ada 2, ada yang hidupnya diurus Allah, ada yang tidak. Kemarin ada staf di pejabat minta doa. Dia minta doa, Ustaz kasih saya satu doa katanya. Doa dalam hadis. Cakap sama dia, kalau orang tu teringat nak berdoa,
Kalau orang itu teringat nak doa dari hadis, tandanya orang itu dipilih Allah. Teringat nak ke masjid, tandanya Allah suka sama orang itu. Teringat nak baca Quran, tandanya orang itu dipilih Allah. Amba terus cakap sama budak tu, berarti kamu ini dipilih Allah. Mudah-mudah sudah dipilih Allah macam ini. Dia mesej mula-mulanya, kirim saya doa Ustaz katanya. Doa dari hadis. Doa keluar rumah katanya. Allahumma inni a'udzubika an a'udhilla au udhalla au azilla au zalla au azlima au uzlama au ajala au yujhala alai. Dia minta doa itu. Kemudian amba jumpa, kalau kamu teringat nak minta doa berarti Allah sayang sama kamu. Terus dia ya, bila orang teringat nak buat taat, tanda orang itu diperhatikan Allah. Mau dia ke masjid, alhamdulillah. Mau pegang Quran, alhamdulillah. Mau dengar tazkirah, alhamdulillah. Semakin banyak kemauannya kepada ketaatan, semakin hebat perhatian Allah terhadapnya. Nanti hidupnya akan teratur, matinya akan dijaga Allah. Orang yang hidupnya dijaga Allah, tidak mungkin matinya susah. Yakinlah. Kalau dia tidak yakin, berarti dia menghadapi masalah keyakinan. Kemarin sudah disebut, itu yang kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, Engkau ajar aku mencintaimu. Yang pastinya Engkau mesti mencintai aku ya Allah. Maka jagalah kecintaanku terhadapmu ini ya Allah. Subhanallah. Start dari subhanallah ya. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku mau datang ke rumahmu ya Allah. Engkau gerakkan hatiku untuk salat berjamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang di alhamdulillah kan tuh. Jangan tidak ada sasarannya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa alhamdulillahnya? Alhamdulillah pagi ini, pagi Jumat berada di rumah Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, di lagaunya aku datang ke rumahnya. Diundangnya aku datang ke rumahnya di pagi hari ini. Allah Maha Besar. Siapa pembesar yang mengundang kita ke rumahnya hari-hari? Allah. 5 kali satu hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allah Akbarnya berisi ya. Subhanallahnya berisi. Alhamdulillah berisi. Allahu Akbarnya berisi. Bukan subhanallah melayang ya. Ini di penghujung tahun 2021 ini coba kita isi tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Bila orang itu mau bertasbih, tandanya Allah sayang sama orang itu. Tasbih ini amal ibadat semua makhluk. Tasbih ini amal ibadat semua makhluk. Semua makhluk bertasbih. Kalau kita keluar nanti terdengar di luar itu serangga, apakah jingkrik, apakah burung di pagi hari sudah bising, itu tasbih mereka. Tasbih mereka. Tengok ayat dalam surah Al-Isra menyatakan semuanya bertasbih. Tapi kamu tak paham bahasa mereka katanya. Jadi bila kita bertasbih berarti kita melaksanakan tuntutan asas kehidupan ini, kerja utama kita dalam hidup ini yaitu bertasbih. Halaman 286 ayat 44 surah Al-Isra. Surah Al-Isra juz 15 halaman 286 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu ma fis samawati tusabbihu lahu as-samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allahumma ighfir lana warhamna. Tusabbihu lahu samawatu as-sab'u wal ard. Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 petala bumi,
bertasbih kepada Allah, wa man fihin, dan segala isinya. Angin bertasbih, hujan bertasbih, matahari bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, segala yang ada ini bertasbih, bertahmid kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak paham bahasa mereka. Batu bertasbih, subhanallah. Semut bertasbih, subhanallah. Innahu kana haliman ghafura, Allah itu bersifat halim, bersifat ghafur. Halim, patut nak marah, dia tak marah lagi. Dia nak marah, dia nak murka, tapi dia tak murka lagi. Belum lagi murka dia. Ghafur, Allah maha ghafur, maha pengampun. Begitulah ya. Jadi kita kembali dengan bersama Ali ini. Dunia semakin pergi, akhirat semakin jauh. Usia susut. Ada orang bercakap usia bertambah, usia susut, bukan bertambah. Bilangan angkanya bertambah, tapi hakikatnya susut. Patutnya bila kita hari jadi ya, kita takut kepada Allah, Pak. Ya Allah, pintu kubur semakin dekat. Bukan happy ya. Happy kalau dia berbuat taat. Kalau dia tak cuek, kalau dia cuek tidak patut dia happy, patutnya menangis di hari jadinya. Patutnya dia menangis. Ya Allah, sudah 60 ya Allah. Berapa lagi tinggal ya? Subhanallah. Patutnya ya, hari jadi itu hari kita bermuhasabah diri. Takut kepada Allah. Ya Allah, telah Engkau kasih aku umur 50 tahun, 60 tahun. Rasanya selama ini banyak yang sia-sia lah ya Allah. Banyak yang tak betul. Itu patutnya. Itu patutnya. Yang baki ini macam mana ya? Ya Allah, tolonglah bimbing aku. Bukan selamat hari jadi ya. Kecuali kalau dia berbuat ketaatan yang maksimum, selamatlah dia. Kalau tidak dia tak selamat. Tak selamat hari jadinya. Tak selamat. Inilah kata Ali bin Abi Thalib ya. Lalu apa seterusnya? Walikulli wahidatin minha banun. Dunia itu ada penggemarnya. Akhirat ada penggemarnya. Yang dikatakan di sini sebagai banun, kita terjemahkan sebagai warga. Ada warga dunia, ada warga akhirat. Manusia ini dua kategori. Ada abnaud dunia. Kalau dulu almarhum Tuan Guru Ni Aziz dalam karyanya putra putri dunia, putra putri akhirat dicakap. Kalau di sini kita terjemah warga. Ada warga dunia, ada warga akhirat. Manusia ini dua kategori. Kata Ali bin Abi Thalib, ada warga dunia, ada warga akhirat. Kemarin kita ada sebut warga akhirat mau ke masjid. Kita dah angkat ayat dalam surah At-Taubah ya. Ingat nih, kalau boleh surah At-Taubah nih di penghujung tahun 2021 ini tolong perhatikan. Bacalah pagi, bacalah petang, masukkan ke dalam hati. Halaman 189 ayat 18. Warga akhirat, warga masjid. Warga masjid, warga akhirat. Yang pegang Quran sama-sama dibaca ya. Ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Patutnya sekarang kemudahan sudah canggih, boleh di print ayat ini, diterjemahkan, letakkan di rumah, tunjuk sama istri, tunjuk sama anak-anak. Ini wasiat ayah kepadamu nak. Jadilah warga akhirat, jangan jadi warga dunia. Kata Ali di sini, apa katanya? Wala takunu min abna'id dunya, fakunu min abna'il akhirah. Kamu hendaklah menjadi warga akhirat, jangan jadi warga dunia.
tak sempat ke masjid. Ke restoran pergi, ke tamu pergi. Tadi amba keluar, amba tinggal di Kianggeh, melalui jalan Kianggeh. Itu kereta yang beratur nak masuk tamu panjang. Tidak ke masjid dulu. Padahal azan berkumandang, dia duduk di kereta. Warga dunia kah atau warga akhirat? Menunggu gate berbuka. Cobalah pergi sekali-sekala ke sana. Setiap Ahad ada tuh, setiap Jumat ada tuh. Dah azan nanti baru buka gate. Tapi tak ke masjid. Subhanallah, menangis tengok. Mungkin mereka tak tahu ya, maka perlu disampaikan. Subhanallah. Subhanallah. Apa katanya dalam ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman kepada Allah dan kepada hari yang kemudian. Yaumil akhir, hari akhirat. Berarti warga masjid, warga akhirat. Warga akhirat, warga masjid. Dah cakap juga kemarin, ayat ini diserapkan dalam teks doa sesudah Jumat. Sejak kita mula sembahyang ke masjid semula dalam berapa minggu terakhir ini ya, 4 minggu terakhir ini, ayat ini diserapkan dalam doa selepas Jumat. Tapi mungkin tidak ada yang memperhatikan, ataupun ada tapi sedikit. Kenapa diserapkan ayat ini? Supaya kita menghayatinya. Cantik doa itu. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke masjid, yang rajin datang mengimarahkan rumah Allah, man amana billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ke masjid dia. Tak ke masjid berarti iman bermasalah. Itu maksud ayat ni. Mau ke masjid, oh dia beriman. Itu maksud ayat ni. Tak ke masjid, imannya terserang virus, terjangkit virus. Tidak ada kliniknya, tidak ada petugas kesehatannya. Kalau dia tidak merawat dirinya, hiduplah dia dengan serangan virus. Ke tamu pergi, setengah jam sebelum azan beratur di sana. Ya ilahi, adakah di hari-hari biasa dia beratur ke masjid? Mana ada orang beratur ke masjid ya? Masjid parking luas, masjid selesa. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke rumah Allah itu man amana billah, orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, orang yang mencintai hari kemudian, wa aqamas salah, menegakkan salat. Salat cara Rasulullah di masjid, salat fardu cara Rasulullah di masjid. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, orang itu takut kepada Allah. Maka orang dulu bila ada yang tak datang salat berjamaah, orang dulu nanti didatangi oleh jemaah ke rumahnya. Haji tidak ada tadi. Kenapa kan? Karena yang tak datang itu dapat dikira jari. Bahkan Rasulullah sendiri ya, Rasulullah sendiri pernah setelah sholat subuh bangkit, dia tanya, si fulan ada? Fulan bin fulan ada? Kata sahabat, tidak ada. Fulan bin fulan tidak ada. Lepas itu apa kata Rasulullah? Salat yang paling berat dilakukan adalah, yang berat melakukan salat subuh adalah orang munafik. Tengoklah hadis tu. Tengok hadis tu. Munafik itu virus yang sangat berbahaya. 100 kali bahaya daripada COVID-19.
La ilaha illallah. Ada buku tajuknya Virus Munafik. Coba cari nanti. Penerbitnya Pustaka Nu'man Kuala Lumpur. Belum lagi jauh lagi ada COVID-19 sudah ada tajuk buku tuh. Ya ilahi. Walam yakhsha illallah, orang itu takut kepada Allah. Kalau dia terlambat dia takut. Kalau dia masbuk dia takut. Pernah disebut di sini ya kata-kata Al-Imam Ghazali rahimahullah. Apa katanya? Kalau orang itu datang sembahyang berjamaah, bukan tak datang ya. Dia datang. Tetapi dia terlambat sedikit. Waktu imam sudah takbir Allahu Akbar, imam baca doa iftitah, dia belum lagi join. Imam dah baca Bismillahirrahmanirrahim, baru dia Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali, mazhab Syafi'i dalam bukunya, keterlambatan orang yang bertakbir saat imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, rugi yang dialaminya tidak dapat di-cover dengan semua kekayaan dunia ini. Bacalah buku, dengarlah pendapat ulama. Orang yang terlambat salat berjamaah bukan terlambat satu rakaat ya. Terlambat takbir saja. Mungkin 20 second, mungkin 30 second, tidak sampai semenit. Kerugian yang menimpanya, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tidak dapat di-cover dengan kekayaan dunia ini, semuanya ruginya orang tuh. Jadi walam yakhsha illallah, orang itu takut kepada Allah. Takut kalau tak datang, takut kalau terlambat. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang itu tergolong ke dalam golongan orang yang dibimbing Allah. Kalau dalam teks doa sesudah Jumat itu katanya orang yang Engkau beri petunjuk ya Allah. Petunjuk itu bahasanya kadang-kadang kurang susah menyerap. Orang yang dibimbing Allah, orang yang dijaga Allah, lebih mudah barangkali. Jadi apa? Orang yang dibimbing Allah dekat hatinya ke masjid. Itu inti ayat ini. Muhtadin dijaga Allah, dibimbing Allah, diberi hidayah oleh Allah. Yang dalam terjemahan klasik diberi petunjuk katanya. Tapi petunjuk ini boleh lah, tapi boleh juga divariasikan terjemahnya yang dibimbing Allah. Berarti orang ke masjid itu harus dibimbing Allah. Itu maksudnya di sini. Baiklah ya. Jadi perhatikan ayat 18 surah At-Taubah yang diserapkan dalam doa sesudah sholat Jumat. Hari ini hari Jumat, nanti kita akan dengar doanya, insyaallah. Baik. Jadilah jadi anak akhirat, jangan jadi anak dunia, kata Imam Ghazali. Al-yaum amal wala hisab. Hari ini hari beramal, tidak ada hisab. Hari ini hari beramal. Wa ghadan hisab wala amal. Esok di hari kemudian hari berhisab, tidak ada amal lagi. Itulah teksnya. Kita lihat satu persatu ungkapan ini ya. Pelajaran dan iktibar. Dunia semakin pergi menjauh, malah akhirat semakin tiba mendekat. Usia semakin susut. Setiap hari kematian semakin mendekati Anda. Maut tidak menunggu taubat. Maut bila datang, semua diambilnya. Yang tak ke masjid diambilnya, yang ke masjid diambilnya. Kalau orang tahu diambil waktu dia cinta masjid, berarti itu yang husnul khatimah. Kalau waktu hatinya lalai dia diambil Allah, berarti dia tidak husnul khatimah. Maka ada dulu kawan baik ambaya orang Brunei ini ya. Subhanallah. Di 2-3 tahun akhir usianya tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Dia bertaubat kepada Allah.
Dia datang konsultasi Pak. Dia curhat Pak. Macam mana saya ini Ustaz? Dia merasa dirinya banyak kelemahan, dia datang konsultasi. Kemudian 2-3 tahun terakhir tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Hari dia meninggal, dia sehat. Masjid yang terdekat dengan rumahnya masjid Sungai Kebun. Sembahyang subuh dia pergi ke masjid. Menjelang tengah hari dia tidur qailulah mungkin 10 menit 15 menit. Katalah dia berbaring 11:30 gitu. Mau bangun sebelum jam 12. Tiba-tiba tidak terbangun. Terus pergi. Itu husnul khatimah. Tidak ada orang menyaksikan dia meninggal. Bila dia lambat turun, rumahnya 2 tingkat, istrinya cakap sama anaknya, "Lai, tengok bapamu Lai." Tengok dah tidak ada. Meninggal dunia saat hatinya terpaut di rumah Allah. Subhanallah, subhanallah. Usia semakin susut, kematian tidak menunggu taubat. Mau tidak menunggu taubat ni, ambil kata-kata ungkapan dari kalau pergi ke Malaysia di Selangor, Masjid UKM, Masjid University, nampak tuh di screen mau tidak menunggu taubat. Patutnya di masjid ini banyak benda-benda yang boleh dibaca menyentuh hati Pak. Masuk ke masjid tahu mau tidak menunggu taubat. Wah, dari sana diambil nih. Patutnya banyak Pak, ada Pak, hadis kah, ayat kah, kata ulama kah. Di rumah kita karena ada, dalam hati kita karena ada, mau tidak menunggu taubat. Tidak dipilihnya. Terus maka sesalilah dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Ini kata orang Melayu ya. Dalam hal ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berujar yang selaras dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib ini. Ada kata-kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, belia yang diasuh oleh Rasulullah dari Damit. Bersama Rasulullah dari kecil. Ini kata-kata belia. Apa katanya? Jika Anda berada pada pagi hari, jangan kira usia Anda sampai petang. Itulah. Kalau itu dibawa dalam kehidupan ini, selamat hidupnya. Ya Allah. Itu maka kita digalakkan membaca doa pagi petang. Allah bika asbahna, bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namud, wa ilaikan nusyur. Kalau pagi hari ya. Kalau petang hari, Allah bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namud, wa ilaikal masir. Ya Allah, pagi ini kami hidup dengan rahmat rahim-Mu ya Allah. Petang kami hidup dengan rahmat rahim-Mu ya Allah. Dan kami akan kembali kepadamu. Kata Abdullah apa? Jika berada di pagi hari, jangan kira usia Anda sampai ke petangnya. Sebaliknya, jika Anda berada pada petang hari, jangan sangka akan hidup sampai besoknya. Rebutlah peluang beramal semasa sehat. Sebelum sakit, beramallah waktu hidup sebelum mati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang saleh dulu ada 3 orang berbincang. Ini cerita orang saleh ya. Kita karena banyak mendengar cerita orang saleh. Karena orang saleh ini orang pilihan Allah. Orang saleh itu orang pilihan Allah yang dekat dengan Allah, yang mengajak diri kita dekat kepada Allah. Ada beberapa orang saleh berbincang. Kata si E kepada kawan-kawannya, saya setiap bulan saya bertukus lumus beribadat karena saya kira itulah bulan terakhir saya hidup. Bulan seterusnya mungkin sudah di liang lahat saya. Setiap datang anak bulan katanya, setiap terbit anak bulan, saya pikir itulah bulan sabit terakhir untuk saya. Wah. Jadi setiap bulan dia memperbarui taubatnya.
Kata yang di sampingnya satu lagi, lama sangat sebulan itu katanya. Saya setiap Jumat saya kira itulah Jumat terakhir saya. Mungkin Jumat depan sudah dikubur. Lalu dia bertungkus lumus beribadat Jumat minggu itu. Ini minggu terakhir untuk saya ini. Kata seorang lagi, saya setiap pagi dan petang. Bila saya berada di pagi hari, mungkin hari itulah saya pergi. Lalu saya siang harinya saya menjaga diri saya dengan baik, berbuat taat semaksimum mungkin. Malam hari juga begitu. Bila berada di malam hari, dia bertungkus lumus beribadat. Mungkin usianya tidak sampai besok. Datanya yang keempat, batah juga tuh katanya. 1 hari 1 malam. Saya setiap mata saya berkedip, saya teringat Allah, saya takut. Setiap tarikan napas, bila saya menarik napas, takut tidak boleh lagi menarik napas sesudahnya. Jadi ada 4 pilihan ya. Ada 4 pilihan setiap tarikan napas, setiap pagi dan petang, setiap Jumat, dan setiap anak bulan baru. Kalau bulan Islam lah ya, bulan apa? Qamariyah. Dan kita lebih banyak berinteraksi dengan bulan Masihi pula ya. Tidak salah sebenarnya. Oke. Sekarang bulan mau beralih, tahun mau beralih. Itulah maka kita ketengahkan kata-kata Imam Ali bin Abi Thalib ini sesuai untuk renungan sebelum tahun 2021 tutup tirai. Kita lihat satu lagi ya, poin kedua sedikit, mungkin tidak habis nanti. Masing-masing keduanya ada warga atau penggemar. Ada warga dunia, ada warga dunia. Akhirat ada warganya. Dalam ayat 17 surah Taubah tadi, warga akhirat mencintai masjid. Itu baru satu ayat kita lihat, belum ayat lain nanti. Kalau nak kita lihat ayat lain, boleh juga. Satu lagi, warga akhirat. Tengok surah Ali Imran. Tengok surah Ali Imran halaman 52 ayat 17. Ayat 17 surah Ali Imran halaman 52. Warga akhirat nih. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Di sini warga akhirat ada 5 sifat. Selain daripada yang dalam surah At-Taubah. Ini bukan warga akhirat, warga jannah, warga surga, penduduk surga. Karena dalam sebelumnya cerita surga, dalam ayat 15 ya, 15 cerita jannah. Warga surga, warga akhirat, di sini ada 5 sifatnya. Pertama, as-sabirin, orangnya sabar. Sabar tidur awal, sabar bangun awal, sabar mensettingkan masanya. Masanya teratur, kemas, bukan banyak yang hilang sia-sia. As-sabirin, sabar. Yang kedua, as-sadiqin, benar dan jujur, betul orangnya. Yang ketiga, wal-qanitin, taat dan patuh kepada Allah. Yang keempat, wal-munfiqin, pemurah dalam segi harta benda. Hari-hari dia akan bersedekah walaupun sedikit. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, ada agenda istighfar sebelum dia datang ke masjid, sebelum azan berkumandang. Artinya sebelumnya dia sudah sembahyang 2 rakaat kah, berapa rakaat, kemudian dia beristighfar. Agenda istighfar memang banyak disorot di dalam hadis, banyak disorot di dalam
Quran. Orang ahlul jannah, ahlul istighfar, yang ada agenda istighfarnya sebelum terbit fajar, sebelum azan berkumandang di udara. Subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena di ujung malam itu, bila orang itu beristighfar, kekuatan istighfarnya menyamai kekuatan istighfar di Masjidil Haram, menyamai kekuatan istighfar di Masjid Nabawi. Kita nak ke sana sekarang susah, tidak dapat. Peluang beristighfar di tanah suci ada di rumah. Kalau orang itu bangun di ujung malam, itu maka ada di sini. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka beristighfar di ujung malam sebelum masuk waktu subuh. Oke, ayat apa tadi? Ayat 17 surah Ali Imran. Bagi yang pegang Quran boleh baca sekali lagi ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur, di ujung malam. Kita lihat sedikit saja nih. Masing-masing keduanya ada warga atau penggemar tersendiri. Justru Anda hendaklah menjadi warga akhirat. Secara garis besarnya manusia dua kategori, warga akhirat dan warga dunia. Warga akhirat selalu ingat kematian dan alam kubur dan berbagai episode sesudah alam kubur. Maka dekatilah si mukmin yang menjadikan Anda sering memikirkan keakhiratan. Tidakkah manusia sadar bahwa Allah sentiasa memantau perlakuannya? Ayat dalam surah Insyiqaq ya. Ayat dalam surah Insyiqaq. Kita ini selalu diperhatikan. Warga akhirat mengimani hal yang gaib. Surah Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Si mukmin yang mengimani hal yang gaib sentiasa meraih keampunan Allah. Nah, tengok surah Muluk pun boleh ya. Surah Muluk yang selalu dibaca. Sangat cantik sekali pengajarannya di sana. Katanya apa? Orang yang takut kepada Allah yang disorot dalam surah At-Taubah ayat 18 tadi, orang itu sentiasa mendapat keampunan Allah. Ramai jemaah yang suka surah Al-Muluk ni ya. Ayat 12 halaman 562, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Allah, takutnya takut yang positif ya, takut yang mendorongnya untuk mencintai Allah, mendorongnya untuk berbuat taat, yang mendorongnya untuk menjauhi maksiat. Takut dia kepada Allah bil ghaib. Allah tidak nampak di matanya, tapi hatinya selalu melihat. Lahum maghfirah, orang itu dikasih keampunan walaupun dia tak minta. Wa ajrun kabir, dan dikasih jannah. Dua ya, dua balasannya, keampunan dosa dan jannah. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat ya. Rasa cukup segitu dulu. Kita baca istighfar di ujung surah Al-Baqarah tuh. Ini boleh kita amalkan kalau kita bangun di ujung malam, walaupun masih belum bangkit dari tidur. Dia sudah terbangun tapi dia belum duduk lagi. Tengok jam, oh ini sejam lagi mau azan nih. Bacalah istighfar, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat 285 suratul Baqarah. Untuk lebih mantapnya baca dari Amanah Rasulu ya. Ayo kita baca dari Amanah Rasulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na
Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inilah baca di ujung malam. Amalkan sampai ke penghujung Desember, nanti diteruskan di tahun baru 2022. Insya Allah hidup akan berubah. Insya Allah hidup akan berubah. Jangan tak ada perubahan pendekatan kita kepada Allah. Perubahannya apa? Setiap dia bangun, dia beristighfar. Ataupun kalau dia terbangun jam 1, jam 2, kemudian dia mau sambung tidur lagi, baca juga. Berapa yang larat? Kata Imam Ibnu Qudamah, walaupun pejam mata katanya. Pejam mata baca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian dia tidur lagi. Coba kita amalkan ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya Allah ampun dosa kami semuanya. Suami, istri, ayah, ibu, bapak mertua, ibu mertua, anak, cucu, cicit, adik-beradik, masyarakat, rakyat Kebahaduli, umat Islam semuanya masuk di dalam. Niatkan macam itu. Ghufranaka rabbana, ampunlah dosa kami semuanya ya Allah. Wa ilaikal masir, kami akan kembali kepadamu. Sebentar lagi kami akan diambil satu persatu. Susah nanti ya Allah kalau kami menghadapmu membuat dosa. Susah tuh ya Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jalan, bawa kereta, baca juga di jalan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Biasakan. Biasakan. Nak pergi masjid, balik masjid. Kalau kita nak pergi masjid sebelum azan berkumandang, kita beristighfar di atas kereta, berarti tergolong kepada orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu maksudnya sebelum azan subuh, Pak. Ada yang datang dari Lumapas, datang dari Tanah Jambu, datang dari Lambak, datang dari mana-mana. Di jalan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ataupun sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Biasakan di ujung malam, kemudian dalam keseharian kita juga biasakan. Nak pergi masjid sembahyang zuhur baca, balik masjid baca. Nak antar anak ke sekolah, ambil anak contohnya lah ya. Nak pergi kerja baca. Nanti hidup akan berubah. Insya Allah. Perubahan itu ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat ya. Kita baca ghufranaka ini 10 kali. Niatkan untuk diri, untuk pasangan hidup, untuk ahli keluarga, untuk orang yang pernah kita sakiti hatinya, untuk orang yang pernah berjasa sama kita, untuk orang yang pernah menyakiti kita juga. Kita perlu istighfarkan dia. Dan untuk semua umat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Ada jemaah yang coba menghitung hurufnya, katanya hurufnya 20 huruf. Nilai membaca ayat Quran satu huruf 10. Baca ayat Quran, waktu kita baca kita akan niat ini Quran ya Allah. Satu hurufnya 10. Jadi sekali baca 20 huruf 200. Ada jemaah yang coba seminit dia dapat 20, Pak. 20 kali. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau seminit 10 kali 20 kali 20 kali 200 4.000. 4.000 poin. Begitulah Islam mengajar kita. Hidup ini mencari poin. Nanti poinnya dikumpul. Dibandingkan dengan poin dosanya macam mana. Kalau poin pahalanya lebih banyak, selamat hidupnya. Dan istighfar ini
menghanyutkan dosa, mendilik dosa. Mudah-mudahan lah ya Allah beri kita rahmat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su', fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.